Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Iya. Untuk sore hari ini Ustaz kita bahas seputar mengapa harus keuangan syariah. Iya benar sekali Pak Rudi. Iya. Kenapa Ustaz harus keuangan syariah? Baik Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama sekali Pak Rudi. Iya. Di saat kita bukan mengkedepankan keuangan syariah itu merupakan sebuah ketinggalan yang besar bagi kita. Iya. Karena dari segi sejarah itu sudah terbukti bahwasanya hampir semua sistem ekonomi dunia itu gagal untuk mewujudkan kesejahteraan. Misalnya kita ingin melihat sejarah pertama sekali, kalau misalnya kita ingin melihat kapitalis itu gagal mensejahterakan masyarakat. Walaupun pada niat awalnya mereka itu ingin mensejahterakan masyarakat, tapi yang sejahtera itu adalah orang-orang pemilik modal, orang-orang yang kaya, maka mereka akan terus meraup kekayaan. Nah, sedangkan orang yang miskin ini sama sekali mereka akan tertinggal dan terkuras terus semuanya kekayaannya. Dan kedua, kita melihat bagaimana sosialis dengan spiritnya ingin memberantas kapitalisme tersebut. Dan ternyata sosialis juga itu gagal. Nah, padahal Islam itu sudah lebih awal menetapkan bagaimana sistem perekonomian itu. Dan ini terbukti di saat Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berbisnis secara syariah dan itu bisa menguasai perdagangan. Dan itu dibuktikan. Rasul SAW sewaktu pertama sekali sampai ke Madinah, untuk bisa menguasai perekonomian itu Rasul harus menciptakan pasar sendiri. Itu yang paling utamanya. Nah, hari ini umat Islam kita tidak mempunyai pasar. Walaupun segmen pasar kita itu besar dan sangat potensi pasar kita itu sangat luas dan sangat besar. Misalnya kalau kita ingin melihat dari jumlah penduduk umat Islam yang ada di Indonesia itu lebih dari 200 juta penduduk umat Islam. Tapi sayangnya kesemua penduduk tersebut itu menjadi penduduk yang konsumtif. Kita bukan sebagai umat yang produktif dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini bagaimana bisa supaya menjadi produktif? Berarti kita harus kembali kepada sistem keuangan syariah. Nah, supaya apa? Supaya setiap usaha yang dilakukan oleh umat Islam itu akan meningkatkan perekonomian. Kalau tidak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Misalnya, sewaktu kita masih menggunakan sistem ribawi, nah, itu akan terjadi sesuatu yang memang tidak akan pernah bisa dijelaskan secara ekonomi. Plato sendiri, Aristoteles sendiri itu mengatakan bagaimana bisa sekeping uang itu bisa beranak 2 keping. Tidak akan mungkin. Ya, misalnya Bang Rudi mempunyai uang 10 juta, kenapa bisa menjadi bertambah? Tidak akan mungkin bertambah kalau memang uang tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang produktif dan sektor real. Nah, oleh sebab itu, di saat kita melanggar apa yang dikatakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka kita akan merasakan dampaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang dilarang. Pertama sekali itu Rasul melarang kita untuk asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasih. Dan yang kedua itu yang dilarang itu adalah sihir. Dan yang ketiga adalah waqatlun nafs allati haramallah. Kita membunuh jiwa seseorang itu tanpa haknya. Dan yang keempat yaitu wa aklir riba, memakan harta riba, memakan ataupun menginvestasikan harta secara ribawi. Ini merupakan di antara hal yang 7 yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, dan yang wa akli mal yatim, ini merupakan hal juga yang dilarang di dalam perintah Rasulullah SAW, bahwasanya memakan riba dan memakan harta anak yatim ini merupakan sesuatu yang memang sudah sangat sering terjadi hari ini. Nah, berapa banyak misalnya kita ingin melihat
ada di antara orang yang mempergunakan manfaat anak yatim ini untuk mencari keuntungan. Nah, ini merupakan sebuah yang membuat ada bisa dikatakan bahwasanya ancaman-ancaman tersebut akan mengakibatkan dampak kepada kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan tadi bahwasanya riba itu merupakan hal yang memang harus kita tinggalkan apapun ceritanya. Di dalam sistem perekonomian, di saat sistem perekonomian tersebut masih menggunakan sistem ribawi, maka itu tidak akan pernah berhasil untuk mencapai tujuan perekonomian itu sendiri. Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk terjadinya distribusi yang merata, adanya peningkatan pendapatan, itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena Islam sendiri itu sudah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, Islam itu menghalalkan segala transaksi jual beli, bisnis. Tapi bisnis tersebut adalah harus sesuai dengan panutan syariah. Misalnya, ada sebagian orang yang melakukan bisnis, tapi bisnis tersebut tidak sesuai dengan syariah. Ya, contoh yang paling gampang misalnya, dia jual beli, tapi jual beli babi misalnya. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dia juga menggunakan akad yang syariah misalnya. Dia menggunakan sistem-sistem syariah, tapi yang dia jual beli itu adalah, yang dia bisniskan itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah dan Rasul. Misalnya seperti ada orang yang ingin meningkatkan perekonomian daerah misalnya dengan menciptakan perhotelan. Nah, perhotelan itu memang dibenarkan. Nah, tapi yang tidak dibenarkan adalah saat hotel tersebut berjalan itu tidak sesuai dengan syariah. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Ini sebenarnya yang paling penting. Sehingga di dalam Islam itu ada peran yang dinamakan dengan peran al-hisbah. Orang yang mengontrol terhadap, ada institusi yang mengontrol terhadap semua aktivitas perekonomian ini. Semua aktivitas yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kalau seandainya pengontrolan ini tidak ada atau loss, maka itu akan terjadi apa yang dinamakan dengan kesemrautan tatanan dalam kehidupan. Bayangkan saja kalau seandainya kita mempunyai modal yang besar, katakanlah Aceh mempunyai pendapatan daerah yang besar, dan itu kita membangun sebuah wisata yang katakanlah kita namakan dengan wisata yang halal. Kita membangun hotel, tapi isi hotel dan perilaku di dalam hotel itu sama sekali tidak menunjukkan kehalalannya. Ini memang dari segi pendapatan ekonomi, ini memang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam suatu daerah, tapi dari segi moral itu akan merusak. Nah, di dalam Islam sendiri, di saat kita bercerita tentang keuangan syariah, itu bukan hanya sekedar laba yang harus kita peroleh dari investasi tersebut. Di saat kita menjalankan bisnis dengan sistem keuangan syariah, bukan hanya keuntungan, karena keuntungan itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita itu adalah adanya semacam social welfare, adanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sehingga apa? Sehingga apapun unit bisnis yang kita jalankan itu berdampak bagi kehidupan masyarakat kita. Misalnya, kita ada bangun pabrik roti Barudi. Barudi dapat pembiayaan dari keuangan syariah. Dan itu tanpa bunga. Sehingga apa? Kalau seandainya Barudi mengambil pembiayaan dengan konvensional, maka itu dana yang bisa dipakai itu cuma 70%. 30% itu sudah dipotong dengan segala macam potongan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau usaha kita itu belum mempunyai hasil, itu akan lebih berat lagi untuk menutupi cicilan-cicilan bulanan tersebut. Nah, oleh sebab itu, di saat kita menggunakan sistem keuangan syariah, maka itu tidak akan pernah terjadi beban seperti itu. Nah, yang diperlukan itu apa sekarang? Integritas. Nah, yang sangat diperlukan itu adalah integritas, kejujuran. Nah, bagaimana seorang misalnya katakanlah pengusaha roti itu, dia bisa transparansi terhadap pendapatan dia. Dan karena apa? Disinilah kita dituntut sebagai umat Islam bahwasanya transparansi kita itu bukan hanya secara akuntabelnya akuntan, akan tetapi kita harus mempertanggungjawabkan setiap angka yang kita laporkan itu di hadapan Allah nanti hari akhirat. Nah, mungkin kita bisa menipu manusia dengan hasil audit, ya kan? Nah, tetapi kita tidak bisa menipunya di hadapan pengadilan Allah. Nah, kalau seandainya semua umat Islam
mempunyai prinsip seperti ini dan mempunyai spirit dalam mengamalkan ajaran syariah, maka ini akan terjadi kemajuan perekonomian yang sangat luar biasa. Apalagi khususnya orang Aceh yang selama ini sudah mengklaim dirinya sebagai Nanggro Syariat, negeri syariat. Nah, ini merupakan sebuah motivasi bagi kita semuanya, Barudi. Misalnya, kenapa sekarang misalnya pihak katakanlah institusi keuangan, perbankan itu susah untuk mendapatkan pebisnis, karena mereka memang sama sekali tidak mau mengcreate. Nah, seharusnya pihak institusi keuangan ini dia harus menciptakan para pebisnis. Nah, itu sebenarnya yang sangat diperlukan. Dia harus memberikan pemahaman apa itu harta, bagaimana itu berbisnis, nah, bagaimana tanggung jawab kita terhadap Allah dengan harta ini, bagaimana posisi harta ini sebagai apa dia, apakah dia memang harus kita enjoy, apakah hanya sebagai amanah yang memang kita akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti di hari akhirat. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu sekali dilakukan oleh semua lini, sebagaimana yang dilakukan oleh RRI hari ini, memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwasanya bukan sekedar mencari keuntungan. Nah, kalau seandainya kita hanya sekedar mencari laba, apa bedanya kita sama burung yang pergi di pagi hari dan pulang sore hari? Nah, nggak ada beda kita baru misal kita sama-sama pergi pagi cari kerja, bawa pulang gaji, sama juga seperti burung. Tapi ada sesuatu yang memang kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Nah, untuk memakmurkan bumi ini, keberadaan kita misalnya, itu dapat memberikan dampak positif terhadap alam ini, terhadap manusia, untuk semua yang ada di sekitar kita. Nah, itu dia beberapa problematika tentang keuangan syariah. Nah, kalau kita ingin melihat lebih lanjut tentang keuangan syariah itu, dia mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama sekali, harta yang dimiliki itu semuanya adalah amanah dari Allah. Ini yang paling berat yang perlu. Nah, berapa banyak di antara kita yang meyakini bahwasanya harta itu adalah milik kita. Nah, pemahaman seperti ini memang harus diluruskan. Nah, contoh misalnya kita ingin membantah bahwasanya harta ini bukan milik kita. Berapa banyak orang dulu ceritanya, ada seorang teman itu yang memang dia sangat sukses dalam berusaha dan dia menceritakan kebanggaannya, kesuksesan dia tersebut. Nah, dia cerita ini hari Sabtu sebelum tsunami. Dia cerita bagaimana kita harus merencanakan bisnis, mempunyai planning ke depan, mempunyai rumah, seperti itu. Dia ceritakan seperti itu. Nah, besok tsunami, apa yang dia ceritakan kemarin itu panjang lebar, itu semuanya hilang. Ini menunjukkan apa? Harta, uang, apapun aset yang kita miliki itu adalah bukan milik kita. Sebenarnya itu adalah titipan dari Allah. Hanya saja kita diberikan amanah untuk menjaganya. Apakah kita dengan amanah tersebut bertambah keimanan atau bertambah kufur? Nah, kenapa? Karena kalau misalnya itu memang milik kita, kita bisa menghadangnya sehingga dia tidak hilang. Sama juga seperti saat misalnya ada orang kehilangan orang yang dicintainya. Ini menunjukkan kalau misalnya siapapun dia itu, dia tidak pernah memiliki apapun. Semuanya itu adalah amanah dari Allah. Kalau seandainya seorang suami istri mempunyai hubungan yang memang kuat dan cinta, dan itu bisa dibuktikan milik dia, suaminya atau istrinya, dia bisa menahan untuk tidak meninggal. Tapi sampai dengan hari ini, di saat ajal merenggut pasangan suami istri, maka itu menunjukkan bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah milik Allah. Dan Allah akan mengambilnya kapan saja. Ini karakteristik pertama sekali yang memang harus kita pahami bersama, bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah semuanya amanah dari Allah. Yang kedua, mendorong pengelolaan harta sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini paling penting, Barudi. Kenapa? Karena di saat kita tidak mengelola harta dengan prinsip syariah, itu akan terjadi kerusakan. Nah, contoh misalnya, kita punya uang, tapi bisnis yang kita jalankan itu adalah bisnis prostitusi, ya, bisnis pelacuran. Apalagi katanya, semua itu terkenal dengan prostitusi tersembunyi. Dan itu investasinya tidak besar, tapi keuntungannya besar. Tapi apa yang terjadi? Dampak dari
bisnis tersebut adalah rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Dan salah satu penyakit yang memang tidak bisa diobati yaitu HIV. Itu adalah kutukan, itu adalah ta'un kalau bahasa Acehnya dulu. Ya, semacam ta'un. Memang itu tidak ada obat-obatnya, tidak berzina. Ya. Nah, kalau kita mempunyai modal dan kita tidak menjalankan bisnis sesuai syariah, maka itu akan berdampak. Maka yang digarisbawahi dalam karakteristik keuangan syariah ini adalah uang itu bukan hanya untuk dideposito, itu salah besar. Nah, karena deposito itu bukan sebuah unit usaha. Nah, itu yang paling penting. Nah, banyak sekarang seperti ada beberapa hari ini ada yang menanyakan dia mau mengambil pensiun muda. Apa yang harus dilakukan? Nah, hasil diskusi kita dengan teman-teman, kita menyarankan jangan panik dulu. Tunggu dalam jangka waktu 1 sampai 6 bulan, perhatikan bagaimana habitnya, bagaimana kehidupan dia. Karena orang itu sudah menyenter baru dia misalnya mau pensiun, itu sudah ada yang senter. Ada olah.com nanti. Datang orang, oh ini bisnis nih bagus begini, habis semua uang pensiun orang itu dihajar, udah hilang. Akhirnya terpuruk. Nah, oleh sebab itu, pengelolaan keuangan itu memang harus bisa meningkatkan keimanan kita. Nah, misalnya, enggak salah, misalnya Bang Rudi sebagai direktur, mantan direktur, begitu pensiun, harus berkebun itu tidak masalah. Bahkan sebuah happiness dalam sebuah penelitian di Harvard Business School, bahwasanya orang yang sudah mempunyai pendapatan yang sudah gila-gilaan itu, mereka udah bosan kerja. Pergi pagi pulang sore itu udah bosan. Nah, kehidupan yang paling tenang itu ternyata adalah di saat mereka menyendiri, misalnya di Bahama Island misalnya, mereka itu bercocok tanam. Nah, ya pula campli keroy, nyam dah ka ulak peng. Nah, ada suatu kebahagiaan bisa merawat tanaman. Nah, apa salahnya? Misalnya di saat kita misalnya sekarang sudah pensiun, bagi yang pensiun misalnya, bercocok tanam ke kebun. Dan itu adalah sektor yang real. Ada suatu kebahagiaan. Di saat orang bertani itu, dia hanya bekerja paling maksimal satu hari itu adalah 3 jam. Coba bayangkan kalau misalnya kita sebagai dosen misalnya bekerja itu kalau misalnya ngajar dari pagi sampai sore. Nah, kalau seandainya mengajar itu tidak diniatkan sebagai ibadah, pasti malas. Nah, kalau tidak diniatkan sebagai jihad, pasti malas masuknya. Nah, sehingga korbannya mahasiswa. Nah, sama juga dalam semua aktivitas ini. Nah, harus kita mengedepankan pengelolaan harta tersebut untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai dasar pengelolaan dan hubungan antara para pelaku. Ini paling penting. Kenapa akhlakul karimah? Yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain itu adalah karena kita mempunyai etika. Kalau kita ingin melihat sosok etika yang paling baik yang sempurna itu adalah Rasulullah SAW. Dan saya sering menjelaskan di dalam perilaku bisnis. Nah, kapan sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengkaji bagaimana Rasulullah bekerja, sejak kapan Rasul bekerja? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Rasul bekerja di umur 13 tahun. Beliau sudah mengembala kambing dan beliau membawa pulang hasil makanan yang dicarinya itu, hasil upahnya. Nah, dan ini dinyatakan oleh pamannya. Di saat Rasul makan bersama keluarga pamannya, maka seluruh keluarga itu dalam keadaan kenyang setelah makan. Tapi kalau seandainya anak-anak pamannya makan dengan pamannya tanpa ada Rasulullah, maka tidak ada satupun orang yang kenyang. Sehingga setiap anaknya mau makan bersama, itu dilarang. Tunggu pulang Muhammad baru kita makan. Itulah keberkahan. Nah, ini ada pelajaran penting di dalam akhlakul karimah sebenarnya, dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Makan bersama itu penting. Nah, itu sangat penting. Itulah momen kita mentransfer knowledge bagi keluarga kita. Dan ini tidak dilakukan oleh keluarga umat muslim mungkin. Jarang sekali ada orang Islam yang mau makan bersama. Oke, makan bersama. Kapan? Hari Minggu pas ke Jomblang misalnya. Boleh seminggu sekali. Tapi sebenarnya quality time-nya itu adalah itu bisa kita raih setiap hari. Karena kita punya momen makan bersama di dalam keluarga. Dan itu sebenarnya
momen yang paling penting untuk kita saling menasihati, saling mau'izatun hasanah, memberikan nasihat kepada keluarga, mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Nah, akhlakul karimah di dalam berbisnis ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Saat Rasul berdagang, Rasul itu orang yang paling jujur, sehingga Rasulullah SAW itu sangat dipercaya. Kalau beliau membawa barang-barang dari Mekah, itu barang-barang tersebut itu akan dibeli langsung oleh pedagang-pedagang tempatan. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berbohong. Nah, hari ini kita takut untuk menyampaikan harga yang asli, harga dasar. Kenapa? Karena kita yakin orang tidak mau membeli. Padahal itu sebuah kesalahan. Siapa sebenarnya yang membolak-balikkan hati kita? Sebenarnya yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Maka di saat kita baik, hubungan kita baik dengan Allah, maka rezeki kita juga akan dijaga oleh Allah. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Menjaga hubungan kita dengan Allah baik, sehingga hubungan kita dengan manusia juga akan baik. Nah, banyak orang, misalnya ada orang yang mungkin dia bagus menjaga hubungan dengan Allah, tapi dia tidak bagus menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan itu ada. Nah, seharusnya cerminannya, apabila seseorang itu dia baik menjaga hubungan dengan Allah, maka dia juga akan baik menjaga hubungan dengan manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bisa dilihat. Nah, setiap transaksi yang dilakukan oleh Rasul itu akan penuh dengan keberkahan. Rasul itu tidak punya apa-apa kecuali memang dia yang ada hanya amanahnya di dalam berdagang, kejujurannya. Itulah yang membuat terciduknya hati Khadijah untuk menjadikan Rasul sebagai suaminya. Karena dia tidak pernah memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk membawa barang dagangan, ya. Tetapi hasil yang diperolehinya itu seperti hasil yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada asistennya Nabi Muhammad waktu itu, dan dia menyatakan sendiri, aku belum pernah melakukan perjalanan perdagangan seperti bersama dengan Muhammad. Dia memperlakukanku baik sekali, dan dia istilahnya ungkapan-ungkapan dari asisten inilah yang membuat bahwasanya memang beda perilaku Rasulullah SAW di dalam berbisnis. Nah, ini sebenarnya kunci suksesnya, Pak Rudi. Di saat kita beretika baik, sebenarnya kita sedang menginvestasikan diri kita untuk kesuksesan kita di dalam berbisnis. Nah, sekarang kenapa kita hari ini tidak sukses? Itu kan menjadi pertanyaan, kan? Karena memang kita mungkin akhlak kita itu kurang baik. Nah, misalnya ada pelanggan, kita marahin pelanggan. Ya kan? Padahal kalau misalnya kita niatkan melayani pelanggan itu adalah ibadah, pasti kita tidak akan pernah marah. Karena ibadah tidak boleh marah-marah. Nah, hanya begini. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan pada prinsip keadilan. Nah, kekuatan emosional inilah yang dinamakan dengan kekuatan akidah, worldview of tauhid. Ya, ada pandangan semesta tentang tauhid. Apa yang membuat koneksi antara saya dengan Bang Rudi itu adalah keimanan, kepercayaan. Jadi tidak mungkin saya itu akan membohongi Bang Rudi. Kenapa? Karena Allah saya dengan Allah Bang Rudi itu adalah sama. Nah, hubungan seperti inilah yang harus ditanamkan oleh orang-orang yang melakukan transaksi secara syariah. Orang-orang Islam itu harus mempunyai prinsip seperti itu. Yang membuat terkonek itu adalah karena kita mempunyai Allah yang sama dimanapun kita berada, dan itu saya mendapatkan sendiri contohnya. Salah seorang teman saya waktu itu di Kairo, Tarik, dia itu seorang pebisnis ban. Dia membeli ban dari orang Muslim Surabaya. Waktu itu kita temukan apa yang terjadi waktu itu, bahwasanya dia itu berani membayar uang setengah dulu tanpa datang barang. Nah, ditanya sama pengusaha Surabaya, kenapa kamu berani membayar seperti ini? Dijawab sama si Tarik, Tuhan kamu dengan Tuhan saya sama Tuhan kita. Tuhan kamu di Surabaya dengan Tuhan saya di Kairo itu sama. Jadi saya tidak perlu berbohong dan tidak boleh berbohong karena kita mempunyai Allah yang sama. Ini sebenarnya yang harus dianut oleh para pebisnis, orang-orang Islam, bahwasanya dia tidak akan membohongi saudaranya karena kita mempunyai hubungan dan emosional yang kuat.
Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu persamaan besarnya risiko bagi hasil yang dilihat. Yang kelima itu adalah adanya proporsi bagi hasil dan rugi. Nah, karena selama ini ada lembaga ataupun orang yang hanya membagi itu hasil, tapi resiko disuruh tanggung sama pengusaha. Ini berat. Nah, Islam sebenarnya proporsinya itu harus adil antara bagi hasil dan resiko, dan bagi hasil dan rugi. Dan kalau insya Allah ke depan kita akan menceritakan bagaimana sebenarnya resiko itu sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Misalnya nanti kita akan bahas ke depan tentang bagaimana menangani risiko di dalam bisnis Islam. Saya kira ini saja materi kita pada sore yang berbahagia ini. Dan kalau kita ingin menjalankan sebagai closing statement yang bahwasanya kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita dalam segala aktivitas bisnis kita. Saya kira demikian. Baik, pendengar dimanapun Anda masih bersama kami dari Perusahaan Tolok Semua Kanal Inspirasi. Demikian tausiah sore hari ini kita yang disampaikan oleh Ustadz Manhud. Beliau adalah dosen di Universitas Malang Saleh. Baik, terima kasih Ustadz.